Selamat malam. Ini yang mana sih? Sebentar. Tuh kan, Oke, ya. sabotase. Malam, Oke. malam baik. Kabar baik ya? Kabar baik dong. Selamat Hari Kasih Sayang. Selamat Hari Kasih Sayang. Bukankah Hari Kasih Sayang itu tiap hari? Iya, kalau nggak lupa. Tiap hari ya. Kasih sayangnya tiap hari. Kasih sayangnya tiap Iya. hari. Cuman untuk seremoninya 14 Februari gitu ya. Oke. Oke. Gimana perjalanan dari mana sih? Dari Sumatera. Arab. Kalau Sumatera ntar dibilang gajah kali ya. Iya. Jangan dong di amat. Enggak hujan ya? Enggak, ya kayaknya sih tadi perasaan hujan tapi ternyata Sekarang di jalan aku nanyanya yang enggak. sekarang. Oh enggak, Yang tadi. enggak, oke. Kalau sekarang enggak kan? Enggak, Oke, enggak. baik. Untuk malam hari ini kita akan bahas apa? Kita mau bahas child free. Kenapa? Child free. Lagi viral nih ya. Lagi viral? Iya, lagi viral. Oke. Pokoknya kita bahas hal-hal yang emang lagi viral aja lah ya. Child free ini apa sih? Child free itu keputusan untuk keputusan pasangan untuk tidak memiliki anak. Anak gitu ya. Ya, beda nih, ada child free, ada childless. Kalau childless itu memang tidak bisa punya anak dengan berbagai alasan begitu ya. Tapi bukan berdasarkan atas keputusan. Atas keputusan gitu ya. Kalau untuk yang child free ini kalau child atas free, keputusan. Atas keputusan. Atas keputusan. Ya, baik. memang memutuskan untuk tidak punya anak. Memang memutuskan untuk tidak mempunyai anak gitu ya. Betul. Oke. Kemudian? Gitu. Ya, itu kan sempat viral ya karena ada sebenarnya itu viralnya tidak hanya sekarang sih ya, dua tiga tahun yang lalu juga sempat viral juga karena ada beberapa public figure ya yang dianggap public figure selebgram gitu kan. Dan tidak satu sebenarnya itu yang memang agak gencar nih, agak gencar untuk sebenarnya lebih ke kesannya sih menyuarakan bahwa dirinya adalah child free. Oke, dan sebentar. Ya. Mukanya kelihatan. Gak kelihatan ya. Aduh, Kasihan banget. banget. Iya, kamera yang mana sih? Ini. Oh, yang itu. Iya, ngobrol dong Bapak dari tadi. gitu ya. Nah, gini. Ini sensitif kan ya? Iya, oke. iya. Jadi asalkan jangan di luar pagar aja. Kalau di luar pagar Gak juga perlu deket susah banget gitu Gak perlu kan. deket banget. Iya, Iya, oke. baiklah. Lanjut. Ya itu tadi, jadi karena ada beberapa public figure yang memang diam ini ya gencar gitu loh, menyampaikan kalau bahwa dirinya ini child free, dan kemudian akhir-akhir ini dianggap, walaupun saya belum bisa memastikan, cuma dianggap bahwa child free ini menjadi sebuah bentuk paradigma gerakan baru. Gerakan baru. Ya. Gitu. Padahal bukankah sebenarnya udah ada dari dulu kali ya? Udah ada dari dulu, cuman itu tadi karena banyak disuarakan, akhir-akhir ini banyak disuarakan oleh beberapa public figure. Sehingga jadi bikin gatal telinga gitu. Jadi istilahnya ya viral-viralnya itu sekarang gitu ya. Viral. Mungkin saat-saat ini gitu ya. Bener. Dan ini ritmenya kok agak sering begitu. Dan tidak hanya oleh satu public figure. Beberapa saat yang lalu oleh public figure A, kemudian tidak lama kemudian B, dan yang terakhir ini kan yang baru minggu itu Z ini gitu ya. Z. Kan dari A terus B ya. Nah, yang terakhir itu ya Z itu Z. tadi. Iya, yang terakhir Z ya. Belum ada huruf yang lain ya. Alasannya apa sih orang memutuskan untuk child free? Banyak ya, banyak hal. Sebenarnya ya ada yang memang tidak siap untuk punya anak, Itu menganggap kan, tidak siap dengan tanggung jawab punya anak. Gitu. Ya, tidak siap untuk memiliki tanggung jawab untuk punya anak. Ada juga yang punya trauma-trauma di masa lalu begitu ya, misalkan merasa bahwa dulu diperlakukan, ada beberapa kasus yang diperlakukan oleh orang tuanya tidak begitu ini ya, tidak begitu menyenangkan, sehingga dia memutuskan daripada ntar saya jadi orang tua kayak gitu, mending saya nggak punya anak gitu. Ada masalah ekonomi juga begitu. Banyak sih sebenarnya alasan-alasannya. Ada juga yang pola asuh ya, pengasuhan orang tua yang ini yang terakhir nih, oleh beberapa selebgram yang terakhir yang sedang viral itu, dia menganggap bahwa keputusan dia untuk
tidak memiliki anak itu salah satunya adalah karena dia dibesarkan oleh orang tua yang feminis, sangat feminis begitu loh, sehingga menganggap bahwa ya udah nggak penting dia punya anak begitu. Cuman yang ini yang jadi akhirnya jadi perdebatan itu yang terakhir ini kan kasusnya akhirnya muncul statement bahwa tidak punya anak itu bisa membuat awet muda begitu, menghaluskan kulit tetap halus dan muda begitu. Nah, itu ibu-ibu yang punya anak pada teriak dong. Yang bikin awet muda mah skincare. Bukan karena punya anak gitu ya? Iya, bukan karena punya anak gitu. Oke, itu alasan-alasannya ya? Ya, itu beberapa alasan. Namun gimana kalau menurut pandangan psikolog ya? Khususnya Anda? Oke, kalau menurut saya, ini sebenarnya saya beberapa waktu pandemi, saya ingat waktu itu waktu pandemi 1 hingga 1,5 tahun yang lalu, saya sempat mengikuti ini ya, ada semacam seminar begitu, kita membahas khusus tentang child free ini. Sebenarnya begini, keputusan untuk punya anak atau tidak itu kan menjadi keputusan pribadi. Ya kan, maksudnya ya silahkan aja, monggo aja ketika memang pasangan ini memutuskan untuk tidak memiliki anak. Tapi satu, keputusan ini menjadi keputusan kedua belah pihak. Laki-laki dan perempuan. Jangan cuma perempuannya aja atau laki-lakinya aja begitu kan, sehingga nanti malah ada konflik dalam pernikahan itu. Satu itu. Kemudian yang kedua, tadi ada kekhawatiran bahwa child free ini menjadi sebuah paradigma ya, atau gerakan-gerakan tertentu begitu, sehingga itu tidak sama dengan pemahaman kita di Indonesia khususnya. Yang kalau kita kan doktrinnya kan banyak anak banyak rezeki gitu ya. Anak itu anugerah dan lain sebagainya. Itu kan, dan memang kalau dilihat sih ada beberapa pihak yang memang nggak setuju dengan hal tersebut ya. Dengan keputusan tersebut kan. Betul, banyak karena ini deh analoginya kayak gini. Dulu zaman kita di Indonesia sangat patriarki ya, sangat patriarki banget, di mana laki-laki itu punya power yang jauh lebih ini gitu kan. Muncul gerakan feminis. Cuman kan si child free ini agak dianggap hampir seperti itu begitu. Ketika semua orang menganggap bahwa anak itu ya menikah itu harus punya anak begitu kan. Sehingga child free ini dianggap menjadi seperti tadi loh, analoginya sama kayak gerakan feminis gitu loh. Cuman lebih ke perempuannya berarti. Ya, cuman kan bukan perempuannya tapi keputusan kedua belah pihak itu. Jadi seperti ya kalau kita mau, ini kan menentang paradigma di masyarakat. Cuman kalau menurut saya konteksnya beda nih. Kalau dulu ketika patriarki muncul gerakan feminis, maslahatnya kan lebih banyak ya, manfaatnya. Nah, child free ini kan kita nggak bisa angkat manfaatnya dalam masyarakat dong. Ya kan, karena itu keputusan kedua belah pasangan itu. Enggak sih, cuman begini. Kadang yang masyarakat itu kadang suka rame begitu karena dianggapnya child free itu aneh. Begitu. Kenapa? Ya orang menikah mau apa sih kalau tidak mau punya anak begitu gitu loh, sehingga pasangan-pasangan yang memutuskan untuk child free ini menjadi belum bisa diterima, keputusan mereka ini belum bisa diterima di masyarakat. Kenapa? Gitu. Karena ya tadi aneh, kadang dibandingkan gitu ya. Kita aja yang belum punya anak pengen punya anak susah gitu kan. Ini malah nggak pengen punya anak gitu. Kemudian ya di masyarakat kita kan kayak gitu ya. Kalau menikah, coba deh menikah beberapa bulan begitu kan, nanti pertanyaannya gimana, sudah isi belum, sudah punya anak belum gitu. Gitu ya. Kalau baru beberapa bulan ya nggak ditanya udah punya anak belum. Belum. Ya kan beberapa bulan sudah punya anak belum. Cuma ditanya udah isi belum. Iya gitu. udah isi belum gitu kan. Iya. Iya dong, masa baru beberapa bulan udah punya anak belum. Punya anak belum? Sudah, bingung ya. Gundulmu. Oke, jadi masih sebuah hal yang agak agak aneh mungkin di Indonesia. Agak aneh di Indonesia, ya. Sehingga begini, ketika ini kan yang terakhir viral itu kan ada selebgram, dia mengatakan bahwa sebenarnya awalnya cuma di ini, wah Mbak umur segitu awet muda ya, begitu. Terus kemudian iya karena ini karena tidak punya anak begitu kan, sehingga
tidak bangun malam gitu-gitulah. Tidak harus bangun malam, duit buat anak bisa di save buat ke skincare gitu-gitu. Kemudian nah itu mungkin yang menjadikan kulit tetap halus. Nah iya, cuman kulit ada celetukan awalnya gimana? memang begini. Iya, karena tidak punya anak sehingga kulitku tetap tak tampak halus dan awet muda, gitu. Intinya seperti itu. Padahal nggak tahu belum terbukti kali ya. Istilahnya maksudnya secara medis. Secara medis. Belum istilahnya sih, itu karena belum. apa gitu ya, kan? Betul begitu. Jadi nah ini karena yang saya tangkap, saya kan sebut rame tuh di Instagram, ayo dong Mbak Iza bahas ini, bikin konten tentang child free begitu kan. Kepo dong saya. Nah ini udah. Ini udah okay. gitu kan. Saya kepo di salah satu akun Instagram itu. Nah, ada beberapa pola yang sama nih di orang-orang yang memang memutuskan untuk child free. Polanya gini. Kan child free nih, memutuskan untuk child free, kemudian mendapat penentangan ditentang dari masyarakat gitu ya, mendapat penentangan di masyarakat, kemudian munculnya itu defense gitu loh. Jadi ditentang, nyerang gitu loh, nyerang balik gitu. Nah itu yang akhirnya semakin bikin gerah masyarakat. Jadi kayak misalkan tadi ya, kemudian menganggap bahwa lo kalau daripada punya anak tapi nanti tidak bertanggung jawab, finansial belum mapan, belum bisa ini begitu kan, sehingga tidak bertanggung jawab dengan karakter anaknya dan lain sebagainya begitu, ya kan lebih baik tidak punya anak begitu. Ya hal-hal seperti itu yang sebenarnya akhirnya itu kan sebenarnya hanya bentuk pertahanan diri karena ditentang, keputusan mereka ditentang oleh masyarakat gitu. Jadi sebenarnya begini, kalau pengen child free itu tidak menjadi sebuah gerakan, sebuah paradigma baru, ya sudahlah kita hormatin saja. Diam aja gitu kan. Udah, ya kan? Hormatin aja. Semakin kayak gini semakin viral, jadi semakin banyak yang menentang juga gitu kan. Tapi menginspirasi juga. Iya, gitu orang-orang yang tadinya nggak tahu child free itu apa, kemudian aku pengen kulitku halus, putih, child free gitu. Gitu ya. Oke, baik. Enggak, maksudnya akhirnya kan ketika orang jadi penasaran, jadi pengen tahu begitu kan, sehingga ketika tidak mendapatkan edukasi yang tepat, malah justru menginspirasi begitu. Itu. Gitu sih. Udah selesai ya. Baiklah, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi gitu ya, masih banyak penentangan juga ya sebenarnya ya. Tapi kalau menurut dunia psikolog gimana? Harusnya seperti apa untuk masyarakat kita dengan adanya child free tersebut? Kembali lagi, keputusan untuk punya anak atau tidak itu adalah keputusan pasangan, dan itu tidak apa-apa. Dan istilahnya kita harus menghormati lah setiap keputusan itu, apalagi itu keputusan orang lain gitu kan ya. Tidak melibatkan kita juga kan. Betul. Mau punya anak, mau 2 anak cukup ikut program pemerintah. Silahkan. Sekarang masih 2 anak apa 1 anak cukup sih? 2 kayaknya. Masih 2 kayaknya ya. Iya, belum 1 ya. Oke. Maksudnya mau 2 anak cukup silahkan. Mau lebih banyak anak, banyak rezeki silahkan. Gitu ya. Mau tidak punya anak juga tidak apa-apa, gitu silahkan ya. Dan bertanggung jawab dengan keputusan masing-masing begitu ya. Jadi tidak apa-apa. Dan waktu ada diskusi. Ini sebenarnya akan menarik kalau obrolan ini itu tidak hanya dari sisi psikologi tapi ada sisi religi sebenarnya. Kan kadang dianggap bahwa orang-orang yang tidak setuju dengan child free itu dianggap bahwa agama itu melarang begitu. Gitu. Melarang untuk child free ini saya belum kaji sih, tapi waktu itu sebenarnya bukan agama melarang, ya memang dianjurkannya begitu kan. Dianjurkannya ketika menikah ya untuk memiliki keturunan. Gitu sih. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, itu keputusan dan boleh. Kalau menurut Anda pribadi? Kalau menurut saya pribadi begini. Enggak, maksudnya kalau disuruh milih ya. Oke lah, sekarang enggak mungkin lah. Saya udah punya anak, gimana dong? Sebentar, sekarang sekarang udah punya anak gitu ya. Mau punya anak lagi enggak? Sebentar. Oh belum, sorry. Saya juga masih mikir mau tanya apa. Oke. Jadi seumpamanya ya, Anda belum mempunyai anak, Anda mau milih child free atau mempunyai anak? Punya anak. Oke. Alasannya apa? Alasannya adalah ya, menurut saya tidak masalah. Saya menikmati tanggung jawab ya. Orang hidup itu kan kalau nggak ada tanggung jawab flat, gitu. Jadi saya menikmati tanggung jawab baru saya sebagai ini. Kalau menurut saya punya anak, begitu.
itu sih. Cuman ini lepas dari kondisi sekarang ya, dari keadaan sekarang ya. Ya oke. Iya, memilih untuk punya anak begitu ya. Kalau memang apa namanya, cuman begini. Kalau saya pribadi, saya memutuskan untuk punya anak karena siap untuk itu. Secara finansial dan lain sebagainya, secara kematangan dan kedewasaan dan lain sebagainya. Kematangan, kedewasaan. Iya dong. Udah dewasa ya. Iya, udah matang juga. Udahlah kayaknya sih udah sih. Mau bilang belum, takut ntar gimana gitu. Oke. Begitu. Jadi tetap memilih keputusan untuk punya anak gitu ya. Tetap memilih keputusan untuk punya anak. Begitu. Walaupun ya itu tadi ya. Kembali lagi nih. Beda, kadang gini, ada yang mengatakan bahwa child free itu diperbolehkan ketika memang secara medis ada faktor-faktor tertentu. Ya, secara medis yang memang ini tidak sehat nih ketika mau nggak mau lah gitu ya. Ya, cuman kalau menurut saya itu nggak bisa, itu tetap, makanya tadi di awal itu childless. Gitu. Jadi dibedakan, harus beda. Kalau memang child free memang ya udah nggak mau punya anak. Iya, karena memang sebuah keputusan kan. Ya, betul. Bukan karena sebuah keterpaksaan. Betul. Kan. Kalau istilahnya kalau medis kan sebuah keterpaksaan. Ya, betul. Kamu nggak bisa nih kalau punya anak. Nggak bisa gitu begitu, ya. walaupun apapun lah ya keputusannya. Cuman kalau jadi kalau memang sudah dan itu bisa berubah. Keputusan child free itu bisa berubah. Oh gitu. Iya kan, orang itu atau bahkan keputusan punya anak juga bisa berubah. Untuk tidak punya anak. Untuk tidak punya anak, begitu. Keputusan untuk child free pun itu saya pernah baca tuh, ada risetnya tuh. Jadi bisa berubah karena kan itu keputusan. Orang kan bisa berubah kan dengan pengalaman dan pengaruh lingkungan dan lain sebagainya, begitu kan. Ya itu. Dan jadi kematangan yang akan datang. Ya betul ya. Asal nggak jadi busuk kan. Jangan. Cukup matang saja. Itu sih. Dan itu bisa berubah. Jadi maksud saya ya sudahlah, biasa aja begitu. Lah ya, terus maksud saya lagi ya. Harus kita bahas gitu loh. Iya kan lagi viral. Oh gitu, karena lagi viral. Kalau jadi maksudnya gini, udah deh, kan itu ribut banget tuh di media sosial. Kita juga ribut banget tuh. Iya benar ya, ribut banget. Para ibu-ibu tuh nggak terima begitu loh. Ini kenapa sih begitu? Ini child free gitu. Iya, sampai ada yang bawa itu orang tuamu itu kalau tahu statementmu begitu. Oh gitu. Iya, menyesal Belai, ngeri kan, netizen kan ngeri ya. Gitu ya. Iya, jadi kembali lagi gak apa-apa orang mau memutuskan. Dan bagi yang memutuskan child free pun ya sadarilah bahwa di masyarakat kita belum bisa diterima sepenuhnya dengan resiko itu begitu loh. Dengan resiko itu bahwa ketika memutuskan kan kita susah dong. Masa semua orang harus memahami keputusan kita. Tapi kembali lagi istilahnya ya kita harus saling menghormati lah. Betul. Iya kan? Betul. Kalau udah kita saling menghormati ya udah, kita nggak usah bahas kan. Iya kan, mau kamu punya anak ya mau enggak gitu kan. Pasangan aku juga bukan gitu kan. Iya benar ya. Iya. Ya sudah deh, selesai. Sebaiknya seperti itu. Sebaiknya seperti itu, dan juga kan bisa berubah ya mungkin ketika Anda ingin mengubahnya menjadi child face ya. Apa ya, kalau punya anak berarti apa dok? Child. Oh iya, kalau punya anak. Kalau itu yang child face ini nggak punya anak tapi bukan karena keputusan gitu kan ya. Takdir. Karena mau nggak mau gitu ya. Nggak mau, ya bener. Gitu. Jadi child free nggak apa-apa, tapi kalau misalkan suatu saat teman-teman yang memutuskan untuk child free ini bisa jadi memutuskan untuk punya anak gitu ya. Dan kalau memang gini ya, beberapa tokoh-tokoh, terutama di beberapa tokoh agama begitu, memang ada beberapa yang mengatakan bahwa jangan, nggak boleh begitu kan. Tergantung niatnya sih sebenarnya. Tergantung niatnya. Kalau niatnya child, ya kalau mau ditanya tergantung niatnya, ya niatnya nggak punya anak ya. Niatnya nggak punya anak. Ya tetap di balik niatnya nggak punya anak ya ada niat-niat lain. Oh, niatnya kecil-kecil. Iya dong. Gitu ya. Karena apa seperti yang tadi awal kita bahas juga gitu loh ya. Siapa ya? Cinta Laura kalau nggak salah. Cinta Laura tuh pernah mengatakan bahwa mungkin kalau misalkan dia menikah, kalau tidak salah ya, kalau misalkan dia menikah dia akan memutuskan untuk child free begitu. Kenapa? Karena
dia lebih memilih untuk ketika punya uang, masih banyak anak-anak di luar sana yang terlantar, gitu. Yang tidak punya orang tua. Karena alasan itu gitu ya. Ya, karena alasan itu begitu. Sehingga daripada mending ngopeni anak-anak yang terlantar itu gitu begitu. Ya. Tapi sebenarnya itu bukan child free. Sabar Pak, sabar. Oke. Tapi itu bukan child free sebenarnya. Jadi child free itu memang tidak memutuskan untuk tidak punya anak, baik itu adopsi, melahirkan, ngambil anak orang, ya pokoknya semua bentuk. Ngambil anak orang. Nyulik dong. Nyulik itu namanya. Ya, adopsi itu tadi. Jadi kalau udah adopsi nggak usah ngambil anak orang. Oh gitu, iya, itu kan adopsi kan ngambil anak orang. Iya, dengan persetujuan. Iya, dengan persetujuan begitu kan. Nah, itu juga sebenarnya child free itu kalau memang misalkan dia adopsi itu bukan child free sebenarnya. Karena apa dong? Ya masih memelihara anak kan, masih. Iya, bukan child free. Bukan child free. Iya, itu justru malah juga pengen anak gitu kan istilahnya kan, bisa dikatakan seperti itu ya. Iya. Karena juga kan berarti otomatis ada anak meskipun itu bukan anak sendiri gitu. Iya. Dan child free ini juga kalau di Indonesia mungkin belum ya, di luar negeri itu menjadi salah satu penyebab perceraian juga. Oh gitu. Ya karena saya nggak tahu nih rumornya ada beberapa ini ya kalau di luar negeri ya kadang konflik yang banyak terjadi antara suami dengan istri ini pada keputusan untuk akan memiliki anak atau tidak. Jadi tidak ada kesepakatan di situ begitu. Jadi loh. Tidak ada kesepakatan di situ. Gitu. Begitu ya, karena kan kalau di kita kan ya sudah nggak, walaupun tidak dibicarakan otomatis aja kalau udah menikah ya akhirnya akan punya anak begitu gitu kan. Ya. Walaupun tidak ada kesepakatan dibicarakan apapun ya udah aja begitu kan. Cuma kalau di luar negeri banyak negara-negara yang salah satu penyebab perceraiannya ini. Jadi memang child free. Karena tidak ada kesepakatan. Jadi misalkan salah satu ya berarti bukan bisa dikatakan itu adalah sebuah kesepakatan bersama dong kalau child free. Kalau memutuskan untuk child free. Padahal kita tadi kan untuk awal kita bahas ini sebuah kesepakatan gitu. Antara lelaki dan perempuan seperti tadi kan. Kalau tidak menjadi kesepakatan akhirnya bukan child free karena berpisah. Ya dong. Karena keputusan satu pihak gitu kan. Atau misalkan tadi ya udah deh ada artis lagi sih. Jadi memang ada beberapa artis yang mengklaim bahwa mereka salah satu alasannya berpisah karena ada ketidaksepakatan dengan memiliki anak begitu itu. Nah, itulah akhirnya kalau kita tarik benang ya, terlepas mau child free atau tidak. Kita ngapain pakai tarik benang? Oh iya. Kita ngobrol gitu kan? Oh iya ya. Iya. Kok tarik benang ngapain ya tarik benang? Kita sedang nggak mau narik benang gitu. Oh iya, kita underline. Okay. Baiklah, kita garis bawahi saudara-saudara. Kalau kita underline begitu ya. Oke. Entah mau child free atau tidak, keputusan untuk nantinya akan memiliki anak atau tidak itu sebenarnya memang seharusnya dibicarakan. Harusnya dibicarakan. Ya. Namun karena kan itu berkaitan dengan tanggung jawab kita nanti ketika menjadi orang tua. Gitu kan. Jangan sampai dengan berbagai sudut berbagai latar belakang ya, baik secara ekonomi, kesiapan tadi, kematangan tadi begitu ya, ekonomi dan lain sebagainya, itu di pasangan ini harus dibicarakan tentang keputusan untuk memiliki anak. Ataupun keputusan untuk tidak memiliki anak anak, dan keputusan untuk memiliki berapa anak. Oh gitu juga ya. Iya juga sih ya. Iya, mau ikut program pemerintah atau mau ikut program yang mana? Begitu. Itu sih sebenarnya poin edukasi yang perlu kita sampaikan ya. Jadi silahkan kita saling menghormati, nggak apa-apa lah kalau memang ada yang mau child free, silahkan aja. Iya, karena semakin kita demanding ya, semakin kita kamu gini, kita serang. Ya akhirnya benar kekhawatiran teman-teman di psikologi, kekhawatirannya ini kalau child free ini akan menjadi sebuah paradigma baru nih. Jadi kayak gerakan feminis begitu kan. Nah, biar tidak menjadi gerakan ya sudah aja, jangan diserang gitu. Biarin aja lah, itu keputusan mereka juga. Betul. Gitu ya. Iya kan? Iya betul. Nah, semakin diserang ya akan berkumpul menjadi satu kesatuan nih orang-orang yang child free ini.
mencari apa ya, kesepakatan baru di masyarakat gitu. Ya itulah gunanya adanya netizen gitu loh. Betul. Iya kan, kalau nggak ada yang nyerang nggak ada netizen. Oh iya, nggak viral ya. Nggak viral. Iya, kita jadi nggak kepoin akunnya. Kita jadi nggak kepoin kan. Nggak dibahas juga dia. Ngapain juga kita bahas? Iya, kita bahas ya. Itu urusan mereka sih. Urusan mereka ngapain kita bahas? Kita bahas. Udah dulu berarti ya? Ya sudah ya. Baiklah. Jadi bersyukur aja lah untuk apapun keputusan Anda gitu ya. Yang penting masih bisa bersyukur. Betul, gitu ya. Yang penting masih bisa bersyukur, itu adalah poin kita di setiap penutupan